siang, saya Dio Kofifa dengan NIM 2133040102704, dosen pengampu Bapak Khotua Samosir SPDMSI jurusan Akuntansi Universitas Prima Indonesia, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester genap 2021 sampai dengan 2022. Shopee COD bayar langsung di tempat. Shopee COD pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Teknik dokumentasi dan penyusunan sistem. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicakup berupa what, where, why, how of paying input data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumentasi ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. A. Diagram arus atau data flow diagram PFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Tidak ada cara standar dalam menyusun DVD karena persoalan yang perbedaan dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DVD memfokuskan pada aliran data dalam organisasi. DVD disusun dengan menggunakan 4 simbol, yaitu ini dia simbolnya, bisa dilihat secara langsung. Simbol diagram arus data. Ada simbolnya, namanya, dan penjelasannya. Bisa dilihat sendiri ya. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan alir bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam sebuah sistem, seperti internal, cek, dan pemisahan fungsi. Bagan alir yang menjelaskan dan mengevaluasi pengawasan disebut internal control flowchart. Yang kedua, bagan alir sistem atau system flowchart. Bagan alir sistem menggambarkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagan alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagan alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para P. Yang ketiga, bagan alir program atau program flowchart. Bagan alir program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagan alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagian alir ini. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan. Banyak diskon, bebas ongkir, dan bisa bayar di tempat. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Bagan air atau flowchart. Bagan alir merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk mengurangi prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Sekaligus
menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan alir terdapat pada tabel di bawah. Setiap simbol memiliki arti yang berbeda agar dapat dengan mudah dikenali. Bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan input, output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus membuat simbol bagan alir. Secara garis besar, simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, antara lain 1. Input atau output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dari kegiatan pengolahan data. 2. Processing, yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data dengan komputer atau manual. 3. Storage, yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. 4. Lain-lain, simbol yang digunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan alir, serta penjelasan tambahan pada bagian alir tersebut. Ini dia simbol bagan alir. Bisa dilihat ya, simbol, namanya, dan penjelasannya. Di bawah juga ada simbol input atau output, simbol-simbol processing. Ini dia. Bisa dilihat ya, ada banyak dan serta penjelasannya. Simbol arus dan lain-lain. Ini dia simbol arus dan lain-lain. Nama-nama, penjelasan. Pedoman pembuatan diagram alir atau flowchart. Bila seorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. 1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan di definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruh bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. 7. Gunakan simbol flowchart yang standar. Ready for Lazarus 1111? Pasti!